The Impossible merupakan sebuah film yang berlatar tentang kejadian tsunami yang menghantam negara-negara Asia pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Pada bencana tersebut, setidaknya lebih dari 200.000 orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang lainnya dinyatakan menghilang. Sebelum kita lanjut, bukan untuk membuka kembali kesedihan dan luka lama, tapi dengan cerita ini setidaknya kita mengenang dan sekaligus mari kita mendoakan yang terbaik untuk mereka yang telah menjadi korban bencana termasuk saudara-saudara kita setanah air. Bencana ini bahkan tercatat sebagai salah satu bencana paling mematikan yang pernah terjadi di dunia. Cerita film ini diangkat dari kisah nyata pengalaman pribadi Maria Bennett dan keluarganya yang selamat pada bencana waktu itu. Baiklah guys, seperti biasanya, dengarkan baik-baik ceritanya, jauhi keramaian, pasang headsetnya, dan ini dia cerita The Impossible 2004. Film ini dimulai dengan menampilkan perjalanan keluarga kecil Henry yang akan liburan sambil merayakan malam Natal di Khao-Lak, Thailand. Seturunnya dari pesawat, mereka pun terlihat menaiki mobil jemputan dan terlihat berjalan santai melewati jalanan panjang yang dihiasi padang rumput membentang, serta barisan pohon kelapa menjulang di sekelilingnya. Sesampainya di tempat yang dituju, seorang pemandu pun mulai memperkenalkan hotel yang akan dijadikan tempat tinggal mereka. Sebagai seorang dokter dan mendapat promosi khusus dari pihak perusahaan, tentu Henry dan Maria telah diberikan hak istimewa untuk memilih tempat sesuai dengan keinginan mereka. Di sini mereka langsung disuguhkan dengan panorama indah pantai Khao-Lak yang mengesankan. Nuansa hijau rerumputan dan pepohonan menghiasi sekeliling tempat itu, menampilkan kesan hidup yang begitu indah dan sulit untuk digambarkan. Malamnya, Henry dan keluarga terlihat makan malam bersama sambil merayakan malam Natal dengan cukup berkesan. Selepas makan-makan tersebut, mereka pun kemudian menghabiskan sisa waktu malamnya berbaur bersama wisatawan lainnya dan turut menerbangkan ratusan lampion sambil menikmati setiap momen yang tersaji di sana. Pagi harinya, Henry dan Maria segera membangunkan anak-anak dengan cara yang cukup jahil bahkan sedikit menyebalkan. Suasana riang kembali diperlihatkan dalam penyambutan mereka di hari Natal, membuka setiap hadiah yang mereka dapat, dan setelahnya kembali menikmati keindahan pantai dari berjemur, main bola, bahkan sebagian ada juga yang mulai berenang. Hari-hari yang indah seolah terus memanjakan mereka, setiap momen, setiap kebahagiaan selalu mereka nikmati di setiap detiknya. Keesokannya, liburan mereka pun dilanjutkan dengan bermain di kolam renang hotel. Lucas, Thomas, Simon, dan Henry begitu seru bermain bola di kolam itu. Sementara Maria sendiri berjemur sambil membaca catatan-catatan kecil pekerjaannya. Di tengah keasikan menikmati suasana liburan, tiba-tiba angin cukup kencang mulai menghembus dari arah pantai. Sehingga hal itu ikut menerbangkan beberapa benda yang ada di sana, termasuk juga selai kertas dari buku yang sedang dibaca oleh Maria. Di saat Maria akan mengambil kertas yang terbawa angin tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh air. Burung-burung pun terlihat terbang ketakutan. Suasana sesaat dicekam oleh rasa tegang, apalagi sesaat kemudian tanah yang mereka pijak pun mulai perlahan bergetar dan bahkan semakin kencang. Maria yang kaget langsung mengalihkan pandangannya ke arah pantai. Ternyata air laut seketika saja pasang dan membumbung tinggi, sampai-sampai menumbangkan barisan pepohonan di sekitar pantai dan langsung menyapu habis kawasan hotel. Kepanikan, ketakutan bercampur membuat semua yang ada di sana berteriak histeris. Tidak lama kemudian, pandangan dihadapkan pada suasana yang benar-benar sangat mengerikan. Air menggenang memenuhi kawasan tersebut. Panorama alam yang awalnya indah kini telah lenyap. Maria yang saat itu beruntung bisa berpegangan di pohon kelapa tak henti-hentinya berteriak histeris meminta tolong. Di tengah kepanikan itu, tidak jauh darinya tiba-tiba Lucas terdengar berteriak karena panik terbawa arus. Tanpa peduli apapun saat itu, Maria langsung melepaskan pegangannya dan berusaha mengejar Lucas. Setelah melewati perjuangan keras, Maria dan Lucas akhirnya dipertemukan di atas springbed yang mengambang. Namun lagi-lagi gelombang tsunami susulan kembali muncul dan langsung melahap mereka. Keadaan semakin kacau balau, bahkan kengerian dan kegetiran semakin tak terperikan. Beruntung walau sempat terpisah, Lucas dan Maria pada akhirnya selamat dan berhasil terapung di batang pohon kelapa yang tersangkut. Ketika arus air sedikit lebih tenang, dengan susah payahnya keduanya pun berjalan menuju daratan. Dan Lucas betapa terkejutnya di saat ia melihat begitu banyak luka termasuk kaki ibunya yang terlihat banyak mengeluarkan darah. Khawatir bahaya kembali datang, Lucas pun segera menyarankan supaya mereka mencari tempat yang aman dan memanjat ke salah satu pohon yang ada di sana.
Baru juga melangkah, Maria langsung dikejutkan oleh teriakan seorang anak. Maria pun tampak ragu dan menyangka bahwa itu adalah suara Thomas anaknya. Dengan tegas, Lukas pun mengatakan bahwa kedua adiknya sudah tiada. Namun sang ibu menjelaskan kalaupun itu bukan adiknya, setidaknya mereka bisa membantu dan menyelamatkannya. Akhirnya Lukas pun memahami hal itu dan mereka pun berusaha mencari keberadaan anak yang berteriak tadi. Untungnya tidak jauh dari sana mereka pun menemukan anak balita dalam keadaan tersangkut bahkan tertimbun puing-puing sampah. Lukas pun segera menolong dan membawa anak yang bernama Daniel itu untuk naik ke salah satu pohon yang ada di sana. Singkat cerita, air pasang yang terus menggenang perlahan mulai surut dan mulai menampakkan deretan yang begitu dicekam kengerian. Tanah yang berlumpur, bangunan yang hancur, mayat yang bergelimpangan, sampai pada sampah serta puing-puing berserakan di mana-mana. Tidak ada hal apapun yang tersisa di sana selain hanya rasa takut dan juga kepedihan yang mendalam yang bakal sulit dijelaskan hanya dalam pandangan mata. Matahari telah cukup terik dan saat ini Lukas mendengar orang-orang pribumi yang melakukan pencarian. Dari sini mereka pun dibawa ke sebuah tempat dan sesampainya di sana Maria pun mulai sedikit dibersihkan dan diberikan baju. Maria dengan terharunya tidak henti-henti berterima kasih kepada mereka yang telah menolongnya. Setelah itu, Maria pun dibawa ke sebuah mobil untuk diantarkan ke rumah sakit yang ada di kota itu. Di mobil ini Maria sempat menanyakan di mana Daniel berada, namun Lukas menjawab tidak tahu karena dari tadi ia hanya fokus pada ibunya. Singkat cerita, Lukas dan Maria pun sampai di rumah sakit. Sambil menunggu ibunya yang sedang menjalani pemeriksaan awal, Lukas sekilas melihat tayangan berita yang memperlihatkan semua kengerian dan juga kerusakan parah akibat tsunami. Sementara di sekelilingnya sungguh membuat kita mengelus dada. Banyak korban tergeletak di teras, ratusan bahkan mungkin ribuan berteriak merasakan kesakitan. Lukas yang teringat ibunya langsung kembali dan mendadak terkejut saat ibunya terlihat menggigil. Untungnya tidak lama setelah itu dokter akhirnya datang dan segera memberi pertolongan pertama. Begitu tersadar, Maria pun lantas menanyakan mengenai keadaan kakinya. Lukas pun di sini mengatakan bahwa kaki Maria baik-baik saja. Dari pembaringannya, Maria menyaksikan bahwa pihak rumah sakit dan jajaran perawat lainnya terlihat sangat sibuk dalam menangani semua korban yang ada. Maria yang pada dasarnya adalah seorang dokter ikut tergugah hatinya dan kemudian menyuruh Lukas untuk sedikit memberi bantuan pada mereka. Lukas awalnya keberatan karena itu berarti ia akan meninggalkan ibunya. Namun karena Maria mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja, akhirnya Lukas pun menurutinya. Dengan kebingungan, ia pun keluar dari ruangan itu dan tidak lama bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang mencari anaknya. Dari sini, Lukas pun bersedia membantunya dan langsung mengelilingi rumah sakit untuk bertanya. Di sela-sela itu, ternyata ada juga yang meminta bantuan Lukas untuk mencarikan anaknya. Saking banyaknya yang meminta bantuan, Lukas pun sampai mencatatkan nama orang-orang yang harus ia cari. Setelah pencarian yang begitu lama, tiba-tiba saat Lukas menyebutkan sebuah nama, ada satu anak yang terbangun dari ranjangnya. Di sini, Lukas pun langsung menjelaskan kalau dia akan membawa ayahnya kemari. Akhirnya, ayah dan anak ini pun bisa berkumpul kembali. Lukas pun tersenyum melihatnya, walaupun hatinya sendiri sedih, dia sendiri tidak seberuntung dia yang bertemu kembali dengan ayahnya. Setelah itu, Lukas tiba-tiba teringat ibunya dan langsung pergi ke ruangan tadi. Namun, sesampainya di sana, ternyata tempat tidur ibunya tersebut sudah kosong. Lukas pun bingung dan khawatir, apalagi sebelum ia pergi tadi keadaan ibunya tidak begitu baik. Ditambah lagi, tidak lama setelah itu, ranjang tersebut diisi oleh korban lain dan membuat Lukas berteriak panik. Namun seorang perawat kemudian menghampirinya dan langsung membawa Lukas ke tempat penampungan anak. Di tengah kepanikan ini, Lukas ditanyai soal identitas lengkap beserta keluarganya. Barulah setelah itu dia pun diberikan tanda pengenal. Lukas merasa semakin sedih ketika di sekelilingnya banyak anak yang sama-sama kehilangan keluarganya. Dan dirinya merasa kalau saat ini dia tinggal sendirian karena ibunya mungkin saja telah meninggal. Ternyata guys, di sisi lain Henry selamat. Saat ini ia berada di salah satu hotel di pinggir pantai bersama Thomas dan juga Simon. Karena sebentar lagi akan ada mobil evakuasi, biar mereka aman di sini Henry membujuk Thomas dan Simon untuk ikut dan berlindung di camp yang berada di gunung. Sementara itu, ia akan kembali melanjutkan mencari Maria dan Lukas. Awalnya Thomas menolak dan gak mau berpisah dengan ayahnya. Namun Henry dengan perlahan menjelaskan kalau Thomas harus bisa menjaga adiknya dan diam di tempat yang aman.
Sebelum mereka berpisah, Henry pun sempat kembali mengingatkan agar Thomas menjaga adiknya dan menunggu sampai ayahnya menyusul. Henry sebenarnya tidak tega harus membiarkan kedua anaknya pergi sekaligus menitipkan pada orang yang gak ia kenal. Tapi mau gimana lagi, Henry harus mencari Maria dan Lucas yang mungkin saja saat ini mereka masih ada di luar sana. Setelah itu, Henry pun kembali melanjutkan pencariannya. Namun sayang, kakinya tersandung hingga senter yang ia gunakan pun padam. Akhirnya ia pun berpapasan dengan sebuah mobil dan Henry pun langsung ikut dengan mobil itu bersama korban-korban lain yang selamat. Setelah ia sampai di tempat aman, ia pun bersama beberapa orang lainnya nampak berkumpul dan berbagi cerita memilukan seputar bencana yang menimpa mereka. Dan salah satu korban di sana tiba-tiba meminjamkan telepon. Henry pun tentunya sangat senang dan berjanji akan meminjamnya hanya sebentar. Setelah tersambung dengan temannya, dia pun langsung meluapkan kesedihannya kalau dia kehilangan Maria dan Lucas. Maria and Lucas are not here. They run away. And I found Thomas and Sam. Lucas up. Tapi tanpa berlama-lama, ia pun langsung menutup telepon itu karena tidak mau membuat baterai itu habis. Namun karena orang itu melihat Henry yang benar-benar sedih, ia pun kemudian memberikan kembali teleponnya dan menyuruh untuk telepon lagi temannya sampai Henry benar-benar selesai berbicara dengannya. Can I go with you? Beralih terhadap Thomas dan adiknya yang telah sampai di gunung bersama beberapa kelompok orang yang diselamatkan. Di sini sambil menidurkan adiknya, dia pun terlihat tegar dan mencoba menenangkan suasana hatinya sambil melihat jutaan bintang di langit. Sedangkan Lucas yang berada di rumah sakit kembali dihubungi pihak penyelamat dan mengajak Lucas menuju ke salah satu ruangan rumah sakit. Dan ternyata Maria masih hidup walau keadaannya cukup lemah. Haru dan rindu pun tak dapat terbendungkan. Lucas pun langsung memeluk ibunya. Sedangkan pihak rumah sakit sendiri meminta maaf karena saat itu Maria harus cepat ditangani dan dibawa ke ruang operasi. Keesokan harinya, Henry dan temannya kembali melakukan pencarian. Dari mulai mendatangi tempat penampungan jenazah sampai terhadap kamp-kamp terdekat. Namun segala usaha untuk menemukan keluarga mereka pun masih saja nihil. Henry pun lalu mengajak temannya kembali melanjutkan pencarian ke rumah sakit terdekat. Sebelum ia berangkat, Henry justru kembali dikejutkan dengan berita bahwa kedua anaknya telah dibawa regu penyelamat lain. Dan setelah ditanyakan, dia tidak mengetahui kemana tujuan mereka. Lucas yang sedang menunggu ibunya memilih melepas kejenuhan dengan sedikit melihat-lihat keadaan rumah sakit beserta pasien yang lain. Tiba-tiba saja ia pun melihat Daniel, anak yang hilang tadi, yang ternyata kini telah bertemu dengan keluarganya. Lucas pun terlihat cukup terharu bahagia dan hendak memberitahu kabar baik tersebut kepada ibunya. Namun Maria yang tampak sangat lemah dan sudah sangat kritis hanya menanyakan bagaimana keadaan kakinya. Lucas pun di sini bilang kalau kaki ibunya itu baik-baik saja, dan setelah itu ia pun langsung menemui perawat dan bilang kalau ternyata sebenarnya kaki ibunya itu terlihat semakin parah. Si perawat pun langsung mencoba menenangkan Lucas bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dan akan kembali mengoperasi Maria secepatnya. Di sisi lain, Henry dan kawannya sampai di rumah sakit. Namun sebelumnya sedikit terlibat perdebatan dengan sang supir. Di sini Henry cuma diberi waktu 5 menit untuk melakukan pencarian, karena nantinya mobil ini akan langsung pergi ke kamp-kamp lain yang belum pernah mereka datangi. Dengan waktu yang sangat singkat itu, Henry pun berusaha secepat mungkin melakukan pencarian, dari mulai mencari pada daftar sampai berkeliling. Di tempat ini kita kembali disuguhkan pada sebuah momen yang cukup membuat kita deg-degan sekaligus juga emosi. Karena saat itu Henry melewati ruangan di mana Maria berada. Jika saja tirai itu tidak tertutup, mungkin Henry bisa melihat Maria. Ikatan batin seorang istri juga terlihat di sini karena Maria sempat tersadar dan merasakan kalau ada sesuatu di balik tirai itu. Tapi apa daya, kondisinya yang lemah untuk berteriak saja tidak mampu. Tidak hanya itu, saat Lucas sedang mencari air minum untuk ibunya, ia sempat melihat langkah seorang laki-laki yang seperti ayahnya. Namun sayang sekali, begitu Lucas memanggil dan mengejarnya, Henry sudah tidak ada dan telah kembali ke mobil tadi. Di sisi lain, kedua adik Lucas, Simon dan Thomas terlihat turun dari mobil karena kebelet kencing. Lucas yang saat itu masih mengejar ayahnya dan kebingungan karena Henry tidak ada di sana, tampak sangat putus asa dan berteriak sekencang-kencangnya. Dan tidak disangka, teriakan Lucas didengar oleh Simon dan Thomas yang balas berteriak dan juga berlari untuk menghampirinya. Sedih, haru bercampur menjadi satu dalam menyertai pertemuan 3 saudara kandung tersebut. Tak lama kemudian, Henry juga mendengar teriakan Lucas dan turut muncul di tempat itu. Momen kebahagiaan disertai isak tangis pun tidak lagi terbendungkan.
Dari Lukas diketahui bahwa ternyata Maria masih hidup. Henry dan ketiga anaknya langsung menuju ke tempat di mana Maria dirawat. Maria mengatakan bahwa dirinya tengah sekarat, namun Henry mencoba memberi semangat untuk menguatkan mental istrinya. Setelah itu perawat di sana segera menghampiri keluarga Henry dan mengatakan bahwa operasi Maria harus segera dilaksanakan. Henry dan ketiga anaknya pun ikut mengantarkan sampai ke ruang operasi dan terus memberikan dorongan semangat pada Maria. Henry dan ketiga anaknya menunggu dengan sabar sampai operasi benar-benar selesai dilakukan tanpa beranjak bahkan sampai tertidur di tempat tersebut. Paginya Lukas yang baru bangun melihat ayahnya yang tampak terjaga semalaman, kemudian menghampiri Lukas dan mengatakan bahwa ibunya pasti sembuh dan sebentar lagi mereka akan kembali ke rumah. Keesokan harinya, seorang petugas dari perusahaan asuransi biro perjalanan menemui keluarga Henry. Dia mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk mengurus perjalanan mereka dalam rangka pengobatan lanjutan bagi Maria di sebuah rumah sakit di Singapura. Sebelum pesawat lepas landas, Lukas kembali menemui Maria dan mengatakan bahwa Daniel, anak yang telah mereka tolong, kini telah bertemu dengan keluarganya. Di sini Maria pun sangat bahagia mendengarnya. Tidak terasa, pesawat yang membawa mereka pun akhirnya lepas landas, dan rona kebahagiaan pun jelas terpancar dari wajah mereka, dan semuanya berakhir indah pada waktunya. Hal yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah berusaha walaupun kemungkinan untuk berhasil memang sangatlah kecil. Dan sempatkanlah untuk tetap menolong walau keadaan hampir tak memungkinkan sama sekali. Apa yang kita tanam itu pula yang akan kita tuai. Itulah kisah dari sedikit keluarga yang berhasil selamat dari bencana waktu itu. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga tonton video lainnya dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.